Anda kembali di Metro Siang pemirsa, dan kami akan memaparkan dalam segmen at large kali ini terkait dengan kasus yang mencuat belakangan terkait dengan penahanan ijazah. Di mana UD Sentosa Sil menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu perusahaan suku cadang di Surabaya ini diduga melakukan penahanan ijazah hingga pemotongan gaji bagi karyawan yang melakukan sholat Jumat. Dan semakin mencuat kala Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang mendatangi perusahaan tersebut karena mendapatkan laporan mengenai penahanan ijazah karyawan yang telah mengundurkan diri. Bagaimana awal kasus ini mencuat pemirsa? Di mana ini dari laporan dari Disperinaker Surabaya yang menerima ada aduan yang diterima dari para pekerja sejak awal April 2025. Totalnya sampai dengan kemarin itu sudah ada 31 orang yang mengaku sebagai korban dan melakukan aduan. Salah satu perusahaannya adalah perusahaan UD Sentosa Sil pemirsa, yang pemiliknya yang fotonya ini saat ini ditampilkan bernama Jan Huadiana. Tapi pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Surabaya, ini sudah dilakukan pertemuan antara pemilik perusahaan, kemudian juga para korban yang mengaku ijazahnya ditahan sampai dengan pihak-pihak terkait. Pemilik perusahaan UD Sentosa Sil, Diana, mengaku bahwa tidak ada upaya penahanan terhadap ijazah bagi para karyawan, terutama 31 karyawan yang mengadukan hal ini. Dan kita lihat lagi pemirsa, lalu perusahaan mana saja sebenarnya yang dilaporkan yang menahan ijazah karyawannya. Karena ternyata bukan satu saja pemirsa, tapi ada beberapa. Kami rangkum beberapa pemirsa yang datanya ini kami dapatkan dan bisa kami himpun. Yang pertama ada UD Sentosa Sil yang lokasinya dipergunakan di pergudangan Margomulyo Permai Surabaya. Dan jumlah pelapornya tadi 30 mantan karyawannya, kemudian disusul satu, jadi totalnya 31. Kemudian ada PT Arta Boga Cemerlang atau ABC yang berlokasi di Sama Surabaya. Jumlah pelapornya ini ada seorang mantan karyawannya yang melaporkan. Dengan kasus ini telah dibawa ke DPRD Surabaya juga untuk dimediasi. Kemudian ada juga PT Java Pharma, PT Samudra Husada Lestari, dan Apotek Segaran, di mana lokasinya juga berada di Surabaya. Ada sebanyak 12 karyawan yang melaporkan pimpinan ini ke Disnaker Surabaya pemirsa. Tapi tidak hanya perusahaan-perusahaan ini saja sebenarnya pemirsa. Dari data yang disampaikan oleh Disperinaker Surabaya ini sebenarnya masih ada lebih dari 10 perusahaan yang kemudian ini bergeraknya di berbagai sektor yang melakukan penahanan ijazah dugaannya pemirsa. Mulai dari sektor manufaktur ini ada, kemudian dari sektor retail juga ada, dan yang terakhir bahkan dari segmen atau sektor perhotelan juga ada. Dan bahkan dari 3 sektor ini disebutkan bahwa salah satu perusahaan disebut menahan lebih dari 100 ijazah karyawannya atau mantan karyawannya pemirsa. Lalu bagaimana sebenarnya modusnya atau pergerakan dari penahanan ijazah ini atau praktiknya ini dilakukan di perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Yang bisa kita simpulkan pemirsa dan kita sederhanakan, modusnya adalah beberapa perusahaan ini meminta karyawannya untuk bisa membayarkan sejumlah uang sebagai syarat pengembalian ijazah. Jika memang ada kontrak yang kemudian dilanggar, maka mereka harus menebuskan sejumlah uang pemirsa untuk bisa menebus ijazah yang ditahan di perusahaan tersebut. Tapi kalau kita lihat range jumlah uang tebusan yang harus mereka bayarkan ini pemirsa, ini bervariasi mulai dari Rp500.000 paling kecil laporannya sampai dengan Rp2.000.000. Tergantung pada posisi dan juga masa kerja dari karyawannya, karena setiap perusahaannya berbeda-beda menentukan masa kerja dan juga nilai denda yang harus dibayarkan kepada masing-masing atau setiap karyawannya pemirsa. Lalu yang tidak kalah menarik untuk kita telisik adalah sebenarnya bagaimana aturannya dalam undang-undang. Apakah boleh sebenarnya menahan ijazah bagi perusahaan kepada karyawannya? Kalau saya mengutip dari misalnya ini di pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini tulisannya adalah setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam dan di luar negeri tanpa diskriminasi. Tidak ada memang tulisan yang spesifik soal penahanan ijazah pemirsa, tapi di sini dikaitkan bagi kalau kita searching lebih dalam literatur hukum, ini juga berkenaan dengan tidak bolehnya sebenarnya perusahaan menahan ijazah, karena dengan menahan ijazah itu dianggap melakukan diskriminasi terhadap karyawannya pemirsa. Lalu apakah ada peraturan yang lebih spesifik lagi pemirsa terkait dengan kasus yang mencuat ini? Ternyata ada. Kalau kita lihat di Perda Provinsi Jawa Timur
yang sudah ada di nomor 8 tahun 2016, di mana di pasal 42 tentang larangan perusahaan menahan ijazah pekerja atau buruh sebagai jaminan, pemirsa. Ini ada di pasal 42, pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja atau buruh sebagai jaminan. Dokumen yang dimaksud ini dijabarkan dan salah satunya, pemirsa, di sini nomor 1 adalah ijazah. Jadi sebenarnya di dalam peraturan daerah di Jawa Timur pun sudah diatur sedemikian jelas terkait dengan apa-apa saja yang tidak boleh atau dokumen-dokumen apa saja yang sifatnya melekat itu tidak boleh ditahan oleh pihak perusahaan. Lalu apalagi yang memperkuat, pemirsa, ternyata ada sanksinya atau ada konsekuensinya bagi mereka yang melakukan penahanan ijazah. Kita lihat dalam slide berikutnya, pemirsa, konsekuensinya adalah konsekuensi hukum ya, pemirsa ya. Kita lihat dalam slide berikutnya, ya ini di pasal 79 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 35, pasal 42 dan pasal 72 dipidana dengan pidana kurungan paling lama itu 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah, pemirsa. Jadi bagi mereka atau bagi perusahaan, badan organisasi laba yang kemudian mempekerjakan karyawan dan melakukan penahanan ijazah bisa didenda kurungan dan juga bahkan denda paling banyak 50 juta rupiah. Itu sudah tertuang dalam peraturan daerah di sana. Lalu dengan adanya kasus yang mencuat ini, pemirsa, apa komentar dari Wali Kota Surabaya yang juga cukup vokal, cukup lantang menyuarakan dan bahkan membantu mengadvokasi mereka-mereka yang mengadukan hal ini, pemirsa. Dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan bahwa perusahaan kalau hari ini ada yang menahan ijazah pekerjanya, tolong kembalikan. Jadi di situ sudah jelas, pemirsa, untuk diminta dikembalikan. Kalau tidak mengembalikan dan tetap ditahan, maka pemerintah kota akan support dalam sisi hukum untuk pekerja yang ditahan ijazahnya, pemirsa. Jadi itulah kurang lebih carut marut yang saat ini sedang terjadi, pemirsa, terkait dengan penahanan ijazah bagi karyawan atau ex karyawan di beberapa perusahaan di Surabaya yang ternyata salah satunya tadi UD Sentosa Steel ini menyatakan dari pihak pemiliknya tidak pernah melakukan penahanan dan sampai dengan saat ini nampaknya korban-korbannya terus melakukan berbagai upaya, pemirsa, untuk bisa mengadukan dan juga mendapatkan solusi terbaik agar ijazahnya ini tidak ditahan. Kenapa? Kalau ijazahnya sampai ditahan, mereka ini bisa terbatas, pemirsa, ketika mereka mendapatkan kesempatan-kesempatan kerja di luar atau mau resign. Jadilah ini yang kemudian menuai polemik di Surabaya dan diharapkan ini bisa segera diselesaikan dan tidak lagi ada penahanan-penahanan ijazah karena sudah ada konsekuensi hukumnya yang diatur dalam undang-undang dan juga peraturan daerah.